to serve when others stay still, to care when it's easier to turn away, to believe again even after the fall. Standing tall is not about being perfect, it's about being planted in grace, in truth, in Christ. Your strength is not your own, it comes from the one who fights for you. The battle is not yours, it belongs to the Lord. You don't fight people, you fight lies, fear, shame, and doubt. And you don't fight alone. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So when shame whispers, stand tall. When fear surrounds, stand tall. When strength runs out, stand tall. Not in pride, not in striving, but in truth, in grace, in Christ. You were made to stand. Namanya adalah stand still, I know what I'm doing. Jadi Tuhan itu sering mengizinkan pertempuran yang hanya bisa dimenangkan oleh Anda, oleh kita, bukan untuk orang lain. Untuk itu kita perlu mengenali siapa diri kita sebenarnya agar kita dapat berdiri teguh dan kita bisa berkata seperti Daud, I know what I am doing. Nah, ada sebuah cerita di sebuah kerajaan besar, ada seorang putra mahkota diculik oleh musuh yang licik. Tapi instead of ketika dia udah diculik, instead of dia disiksa, mereka membuatnya hidupnya sangat nyaman. Mereka memberinya semua kenikmatan dunia, mungkin diberikan wanita, diberikan ganja, diberikan godaan lainnya gitu, yang pokoknya membuat dia lupa siapa dirinya. Nah, anehnya sang putra mahkota ini terus menolak semuanya itu. Nah, akhirnya yang penculik ini bingung kenapa putra mahkota ini menolak semuanya itu. Terus mereka nanya ke sang putra ini. Terus jawab sang putra adalah, karena aku tahu satu hari nanti aku akan menjadi raja, dan seorang raja tidak akan menerima hal-hal yang kamu tawarkan tersebut. Intinya dia tahulah worth dia tahu future dia akan menjadi raja. Nah, cerita ini mengingatkanku pada masa sekolahku dulu. Banyak godaan yang datang ya pas sekolah. Ayo ngerokok, ayo bolos, ayo coba-coba ngobat. Ngapain sih sibuk les piano, les ini, les itu? Mending kita cabut dan jajan aja di luar gitu ya kan. Tapi aku tolak semuanya itu. Walaupun terserah lah, dicap culun, dicap mungkin kuper atau nggak gaul, but who cares? Karena aku tahu siapa diriku, aku tahu aku sedang mempersiapkan diri untuk kuliah di luar negeri. Dan aku tahu betapa kerasnya orang tuaku udah bekerja ya kan, udah saving untuk menabung demi masa depan aku. Aku harus menghargai itu. Nah, aku juga ingat nih ada cerita lain pas masa sekolah juga ya. Itu teman-teman aku itu di SMA hampir semuanya itu ambil jurusan IPA, ilmu pengetahuan alam. Karena mereka memang pinter-pinter ya orangnya ya, termasuk aku juga. Tapi aku nggak FOMO, aku sendiri memilih jurusan IPS. Walaupun mayoritas teman-teman di sana itu terkenal yang santai, yang nggak mau belajar lah gitu, which is not my kind of sin. Tapi akibatnya aku kehilangan banyak teman dekatku. Kenapa? Karena aku dari dulu itu tahu, bahkan sejak SD aku pengen belajar bisnis, aku mau menjadi accountant. Jadi aku tetap melangkah sesuai arahku, walaupun aku harus akhirnya berjalan sendiri. 2 minggu lalu di iCare Young Adult kita juga sempat membahas soal identitas. Yesus pun dicobai di padang gurun selama 40 hari. Kemudian iblis berkata, kalau engkau benar anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas, nanti malaikat akan menolongmu.
Tapi Yesus dia tidak terpancing, dia tidak butuh validasi, dia tidak merasa perlu membuktikan diri. Dia tahu siapa dia secure di dalam identitasnya sebagai anak Allah. Dan karena Yesus tidak bereaksi, iblis pun akhirnya menyerah dan meninggalkannya. Intinya gini loh, jangan biarkan dunia mendikte siapa kita. Kalau kamu tahu siapa kamu dan kemana kamu menuju, kamu gak akan gampang terbujuk atau terhasut atau terpeer pressure lah gitu. Kamu akan sanggup berkata, aku tahu siapa diriku, I know who I am, dan aku tahu aku sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Nah, sambil kita menunggu slides, yuk kita sama-sama buka ya di 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 47. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. 17. Ditaruhnya topong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Sekarang ya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, andainkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu orang Filistin itu berkata kepada Daud, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan. Kau yang berkati Tuhan, biarlah Kau boleh berbicara Tuhan melalui firman ini, sehingga kami boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan akan identiti kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. In the name of Jesus Christ we pray, haleluya, amin. Jadi ada 3 kunci yang membuat Daud bisa berkata, I know what I am doing. Pertama adalah identify your real strength. Jadi yang seperti yang kita udah baca tadi, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengingatkan pedangnya di luar baju perang, kemudian dia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku gak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian akhirnya si Daud menanggalkan baju perang itu. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya,
yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Nah, intinya adalah Daud menanggalkan baju perang Saul karena itu bukan miliknya, bukan kekuatannya. Dia memilih ketapel, tongkat, dan 5 batu licin, alat yang telah dia kuasai di dalam kesehariannya sebagai gembala. Nah, kadang kekuatan sejati kita itu tidak tampak wow gitu di mata orang, ya. Seperti Daud, dia cuma pakai batu-batuan yang kecil untuk mengalahkan Goliat yang raksasa. Tapi kekuatan terbesar adalah ketika kita tahu apa yang bekerja untuk kita, apa yang tidak. What works for us and what doesn't. Nah, ada yang tahu di depan siapa? Nggak ada yang tahu ya? Michael Jackson. Michael Jordan dan satu lagi siapa? Iya, mantap. Kobe Bryant. Jadi Kobe Bryant dan Michael Jordan merupakan 2 atlet yang cukup terkenal di dalam dunia olahraga basket. Di sini ada banyak yang suka main basket ya. Tahu Andrew, Brian, Ray juga suka. Keduanya merupakan orang yang ambisius, memiliki etos kerja yang tinggi. Jadi si 2 ini memang inilah udah memiliki banyak pencapaian di dunia basket. Keduanya juga rupanya best friend. Bahkan Kobe Bryant yang mana ya? Coba. Yang mana? Kiri. Yang biru ya, kiri ya. Jadi Kobe Bryant ini melihat Jordan sebagai seorang mentor yang dia miliki di dalam perjalanan karirnya sebagai pebasket profesional. Dalam satu wawancara terakhir sebelum Kobe meninggal, dia ditanya, apa sih perbedaan antara kamu dengan Michael Jordan? Nah, si Kobe Bryant yang kiri menjawab dengan jujur, Michael itu suka bersaing gitu dalam segala hal, tapi saya hanya fokus untuk bersaing dalam satu hal aja, basket. Jadi ternyata si Jordan ini sering menantang si Kobe untuk bermain golf juga gitu loh, karena Jordan juga suka sama golf. Tapi Kobe dia nggak tertarik, dia sama sekali bilang udah nggak, not for me gitu loh. Dan dia memilih untuk fokus dan mengembangkan kemampuannya cuma di basket. Dia rela gitu kalah di golf asalkan dia bisa menang di basket. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa it's okay kalau kita tidak hebat gitu di dalam segala hal. Kadang orang lain punya bakat dan bisa melakukan banyak hal, tapi kalau kita tahu apa yang menjadi panggilan dan kekuatan utama kita dan kita fokus di situ, kita akan berhasil. Nah, Kobe Bryant tidak tergoda untuk membagi perhatiannya. Dia tahu apa tujuannya, apa goalnya, dan dia berikan seluruh waktunya, dia devoted untuk itu. Maka tidak heran di akhir karirnya si Kobe ini dikenal sebagai salah satu pemain basket terbaik sepanjang masa. Iya, jadi ini seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13-14. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Aku berlari menuju tujuan untuk mendapatkan hadiah yang dijanjikan Allah melalui Kristus Yesus. Apa sih artinya bagi kita? Nah, kita itu tidak harus bisa segalanya. Kita hanya perlu tahu apa panggilan kita dari Tuhan, lalu fokus dan setia di situ. Ya, dan Tuhan tidak memanggil kita untuk menang di semua lomba, tapi untuk menyelesaikan lomba yang memang Tuhan tetapkan untuk kita. Amin. Nah, kunci kedua yang membuat Daud bisa berkata I know what I am doing itu adalah dari 1 Samuel 17 ayat 43-45. Identify your real enemy. Kita harus mengenal siapa musuh kita yang sebenarnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Intinya adalah Goliat mencemooh Daud dan menyebut Allah-Allahnya lah. Tapi Daud tidak terintimidasi oleh tubuh atau senjatanya Goliat, karena dia tahu musuh sesungguhnya itu sebenarnya bukan Goliat, tapi kekuatan spiritual di balik Goliat, yaitu dewa-dewa orang Filistin itu.
Dan Daud dia tahu benar dengan dia relationship dia dengan Tuhan, bahwa kekuatan si musuh itu, dewa-dewa musuh itu tidak bisa menang melawan Tuhan semesta alam. Ada sebuah cerita, Sy Rogers, ada yang pernah dengar nama ini sebelumnya? Sy Rogers adalah seorang pembicara Kristen yang terkenal yang banyak membahas tentang pergumulan identitas, khususnya dalam hal LGBTQ+. Dia dikenal karena dulu pernah menjalani kehidupan yang sulit, tapi akhirnya mengalami pemulihan dan kemenangan di dalam Kristus. Banyak orang gitu yang terberkati lewat kisah hidupnya, namun ada satu bagian yang jarang disorot, yaitu peran ayahnya. Jadi peran ayahnya Sy ini di dalam perjalanannya. Sejak kecil, Sy Rogers ini udah mengalami banyak luka. Ibunya itu punya pacar yang kemudian melecehkannya secara seksual sebelum dia berusia 5 tahun. Aku jadi teringat ada kesaksian yang lagi viral di sosial media. Tahu Jason? Si Jason juga baru open up kisah dia juga dia itu gay, LGBTQ juga karena dilecehkan oleh tukang becak. Iya, jadi itu lagi viral, bagus banget, bisa dinonton di YouTube. Nah, balik lagi ke cerita Sy. Kemudian setelah dia dilecehkan oleh pacar ibunya secara seksual sebelum dia berusia 5, gila ya. Kemudian ibunya meninggal. Ayahnya sangat terpukul dan juga jatuh di dalam alkohol karena merasa dia tidak bisa, ayahnya ini karena merasa tidak bisa mengurus, nggak sanggup mengurus si Sy Rogers. Ayahnya menitipkan dia, Sy, kepada keluarga lain. Nah, tapi bagi seorang Sy yang masih kecil itu terasa seperti tertolak gitu dan terbuang. Meskipun maksud ayahnya itu sebenarnya bukan begitu, bukan menolak dan membuang dia. Nah, akhirnya Sy itu tumbuh dengan identitas yang bingung, menjalani gaya hidup gay dan tampil sangat feminin. Tapi ayahnya itu tetap mengasihinya. Dia sadar bahwa ketiadaan kasih dari figur ayah di masa kecil Sy menjadi salah satu penyebab utama pergumulan itu. Nah, akhirnya ayahnya itu juga nggak menyalahkan si Sy-nya sih, tapi justru dia merasa nggak enak lah dan ikut bertanggung jawab. Nah, satu hari Sy itu memutuskan untuk menjalani operasi ganti kelamin. Dia meminta dukungan dari ayah dan ibu tirinya. Nah, dia bilang kalau mereka tidak mendukung, dia akan memutuskan hubungan keluarga. Jawaban ayah dan ibu tiri ini sangat menyentuh. Katanya, "Yeah, we love you, kami sangat menyayangimu, whatever you want to do in your life. Tapi kami tidak bisa mendukung sesuatu yang kami tahu akan menghancurkan hidupmu." Itu kata orang tuanya. Nah, setelah itu benar, Sy memutuskan hubungan dengan orang tuanya dan tetap berusaha menjalani operasi. Tapi Tuhan campur tangan. Rumah sakit tempat dia mau operasi di hari H ini, malah nggak tahu hari H atau menjelang operasi dia malah tiba-tiba ditutup izin prakteknya. Nah, Sy Rogers akhirnya sadar dan mengenang dengan sangat dalam bagaimana orang tuanya itu tetap berdiri teguh, tidak ikut arus, tapi tetap mengasihi. Nah, orang tuanya itu tahu gitu loh, siapa musuh sebenarnya, yaitu bukan Sy, tapi roh-roh jahat yang ingin menghancurkan hidup anak-anak mereka. Mereka tidak melawan anaknya, tapi mereka melawan iblis yang menipu dan menyesatkan. Juga anaknya, ya dia juga nggak dibanting gitu ya. Tapi bayangin coba itu Asian parents, misalnya anak tiba-tiba anak kita ngomong kita gay atau segala macam, kita mungkin udah banting kali. Tapi ya anak yang dilakukan orang tuanya Sy itu mungkin dia berdoa. Dan akhirnya kita tahu Sy itu dia dipakai Tuhan luar biasa, seorang hamba Tuhan, dan ini istrinya. Dia akhirnya juga menikah dan akhirnya menjalani kehidupan pernikahan yang normal, dan akhirnya kalau nggak salah akhir-akhir ini dia baru meninggal, tutup usia. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Kadang kita salah paham, kita misunderstand. Kita pikir orang lain itu adalah musuh kita, ya kan? Kita fokusnya itu ke pasangan kita, ke anak kita, ke keluarga, ke rekan kerja, bahkan mungkin ke diri kita sendiri. Padahal firman Tuhan itu dengan jelas berkata dari Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan roh-roh jahat di udara. Musuh kita yang sebenarnya itu bukan orang yang di depan kita gitu loh, tapi kuasa jahat yang bekerja di balik layar. Iblis tidak punya kuasa atas kita, tapi dia itu bisa menipu. Nah, dan saat kita itu tertipu, kita bisa saling melukai, ya kan? Kadang kita bisa ya, ketika kita lagi emosi, lagi panas-panasnya di dalam pikiran kita, kita mau bunuh orang ini, terus mulailah keluar kata-kata yang melukai, ya kan, yang tajam. Terus akhirnya persahabatan, pertemanan yang mungkin udah dibangun 10-20 tahun itu akhirnya pecah pertemanannya karena ada satu kata yang menyakitkan. Nah, kadang di situ bisa ada involvement dari roh-roh jahat juga di situ. Karena roh-roh jahat ini, setan ini tugasnya adalah mencuri, membinasakan, menghancurkan. Nah, contohnya saat kita merasa frustrasi juga menghadapi pasangan atau anak kita sendiri, kita mungkin berkata, kok kamu ini keras kepala banget, kamu anak durhaka, kamu bodoh, goblok. Nah, padahal bisa jadi bukan itu masalahnya. Mungkin ada serangan rohani yang memang sedang mempengaruhi suasana hati, cara berpikir, dan hubungan kita di rumah. Nah, jangan kita ikut diperalat. Sebaliknya, mari kita berdiri di dalam kasih dan kebenaran. Instead of kita melampiaskan emosi, mari kita nasihati dengan hikmat dan doakan dengan sungguh-sungguh. Gunakan kuasa doa, karena belum tentu anakmu yang bodoh. Bisa jadi dia sedang diserang dan dia butuh kita gitu untuk berperang buat dia. Amin. Yang ketiga adalah we have to identify who owns the battle. Daud berkata, sebab pertempuran ini adalah milik Tuhan dan Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dia confident banget. Daud tahu dengan jelas ini bukan pertempuran dia, tapi pertempuran Tuhan. Lebih dari sekedar mengenali kekuatannya sendiri atau memahami siapa musuhnya, Daud menyadari bahwa Tuhanlah yang memegang kendali penuh atas situasi itu. Karena itu dia bisa berdiri teguh dan dia bisa pede, bukan karena dia kuat, bukan karena dia ahli berperang, tapi karena dia berpihak kepada Tuhan yang mempunyai pertempuran itu. Daud nggak berkata gini loh, aku akan menang karena aku hebat, tapi dia berkata, aku akan menang karena Tuhan yang berperang untuk kita. Itu yang Daud katakan. Apa pelajarannya buat kita? Kadang kita merasa harus menghadapi semua tantangan sendirian dengan kekuatan kita sendiri. Tapi saat kita tahu bahwa Tuhanlah pemilik dan pengendali pertempuran hidup kita, kita itu bisa tenang. Kita cukup berdiri di pihak Tuhan, ya, percaya dan melangkah dengan iman. Asalkan kita tahu kita nggak ada ganjelan nih sama Tuhan. Kalau ada ganjelan, itu kita harus bereskan dulu. Dan kita tahu ketika kita beres hubungan kita sama Tuhan, maka percayalah, kita ini di pihak Tuhan dan Tuhan itu di pihak kita. Dan apapun yang kita minta, maka Tuhan akan mengabulkannya, asalkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tugas kita adalah percaya dan taat. Tugas Tuhan adalah memberi kemenangan. Karena pertempuran ini bukan milik kita, tapi pertempuran ini adalah milik Tuhan. Aku udah mau selesai, aku boleh minta tolong Michelle untuk main piano. Nah, Daud bisa berkata, conclusionnya apa? Jadi Daud bisa berkata, I know what I'm doing, karena dia punya tiga pengenalan penting. Ini aku rangkum ya. Pertama adalah dia tahu kekuatannya sendiri dan memilih untuk tidak memakai apa yang bukan miliknya. Dia menanggalkan baju perang yang Saul berusaha taruh ke dia. Dia bilang, this is not me, this is not for me. Dan dia tanggalkan itu, dan dia pakai ketapel, dan akhirnya dia menang melawan Goliat. Nah, yang kedua adalah dia tahu siapa musuh sebenarnya, dan dia tidak melawan dengan cara dunia, tapi dia dengan kuasa Tuhan. Nah, yang ketiga, dia tahu siapa yang memiliki pertempuran ini, who owns the battle. Dan karena itu dia tidak takut, karena Tuhanlah yang berperang. Kemenangan Daud bukan karena kekuatan, strategi, atau senjata yang hebat, tapi karena dia berjalan di dalam pengenalan yang benar.
dan percaya penuh kepada Tuhan. Hari ini ketika kita menghadapi Goliat di dalam hidup kita, asal kita tahu di mana kekuatan kita, siapa musuh kita yang sebenarnya, dan siapa yang memegang kendali atas hidup kita, maka kita juga bisa melangkah dengan yakin dan berkata, I know what I'm doing, karena aku berjalan bersama dengan Tuhan.